Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ironman akan menjelaskan sedikit mengenai observasi perusahaan aquifer dan collaborative space. Yang pertama ada profil organisasi. Cafe Aquifer merupakan tempat kopi sekaligus kolaboratif space. Aquifer sendiri berdiri sejak bulan Januari pada tahun 2020 yang terinspirasi dari mata kuliah geologi lingkungan serta bermakna sebagai lapisan tanah yang baik yang mampu meresap air dengan skala yang banyak dan menyalurkannya dengan baik. Nah, Aquifer sendiri mulai berdiri dari sebuah program mahasiswa yang bernama Program Mahasiswa Wirausaha yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjah Mada dengan memberikan bantuan dana untuk mahasiswa-mahasiswinya yang memulai bisnis mereka. Nah, pertama kali Cafe Aquifer ini beranggotakan 5 orang yang dimiliki minat yang sama dalam dunia kopi, bertempat di Madukismo. Uang atau modal yang pertama kali mereka dapatkan digunakan untuk membeli alat kopi. Tempat kopi shop ini selain menjajakan kopi atau minuman, di sana juga menyediakan working space untuk orang-orang yang ingin mengerjakan tugas atau berdiskusi nongkrong dengan ditemani dengan secangkir kopi. Nah, working space yang mereka usul lebih tepatnya itu disebut dengan collaborative space, yang mana terinspirasi dari sebuah kopi shop terkenal di Jogja, yaitu Atronika yang dimiliki oleh Stacy Roastery. Lalu selanjutnya ada dasar teori pendekatan diagnosa, yang mana diagnosa organisasi merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan organisasi dan mempelajari pola perilaku baru yang diperlukan. Nah, metode diagnosa organisasi yang digunakan dalam menganalisa organisasi di warung bakso idola ini adalah metode The Six Box model yang dikemukakan oleh Marvin West. Selanjutnya yaitu penyusunan alat pengumpulan data. Yang pertama, lingkungan. Aspek yang pertama yaitu posisi dan lokasi. Pertanyaannya, mengapa Anda memilih membuka di lokasi ini? Kemudian, siapa yang menentukan lokasi pembuatan Cafe Aquifer? Kemudian, apakah Anda tidak membuka cabang di tempat lain? Kemudian, aspek yang kedua yaitu kompetitor. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, pesaing terberat Anda dalam bisnis siapa? Lalu, bagaimana Anda tahu bahwa usaha tersebut adalah pesaing Anda? Kemudian, bagaimana cara Anda untuk mengatasi kekuatan dan kelemahan pesaing Anda? Kemudian, aspek yang ketiga, stakeholder. Pertanyaan pertama, siapa saja pihak-pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan Cafe Aquifer? Selanjutnya, adakah pertemuan rutin atau formal dengan stakeholder? Kalau ada, kapan saja? Pertanyaan berikutnya, apakah mereka berpengaruh positif bagi Cafe Aquifer? Mengapa? Aspek yang keempat yaitu kondisi market. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan Cafe Aquifer di Jogja? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengatasi masalah yang terjadi di Cafe Aquifer? Poin selanjutnya yaitu input. Aspek pertama yaitu bahan baku. Pertanyaan pertama,
Bahan baku yang digunakan berasal dari mana? Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tempat pembelian khusus? Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak yang harus dibeli setiap sekali melakukan pembelian? Kemudian, aspek yang kedua yaitu modal. Pertanyaan pertama kali memulai usaha mendapatkan dana dari mana? Selanjutnya, apakah sekarang sudah mendapatkan investor? Kemudian poin ketiga, yaitu guide wawancara kepada manajemen. Aspek pertama yaitu tujuan organisasi. Pertanyaan pertama, apakah visi dan misi usaha ini? Pertanyaan selanjutnya, kemudian apakah sudah tercapai? Selanjutnya, apakah setiap orang yang bekerja di sini paham akan visi dan misinya? Selanjutnya, aspek yang kedua yaitu visi dan misi. Pertanyaan pertama, apakah visi dan misi? Selanjutnya, bagaimana visi dan misinya? Pertanyaan berikutnya, apakah semua pekerja di sini memahami visi dan misi perusahaan? Kemudian, aspek yang ketiga yaitu kepemimpinan. Pertanyaan pertama, bagaimana gaya kepemimpinan yang ada di sini? Selanjutnya, tugas daripada pemimpin di sini apa? Pertanyaan selanjutnya, apakah pemimpin memberikan arahan? Lalu, jika terjadi konflik, bagaimana pemimpin mengatasi hal tersebut? Poin keempat yaitu guide wawancara kepada karyawan. Aspek yang pertama yaitu sistem reward. Pertanyaan pertama, dalam pembayaran gaji, apakah ada sistem bonus? Jika ada, bentuk pertanyaan pertama, dalam pembayaran gaji, apakah ada sistem bonus? Jika ada, berbentuk seperti apa? Selanjutnya, apakah ada perbedaan dalam pemberian gaji? Kemudian, apakah karyawan puas dengan bayarannya? Aspek yang kedua yaitu mekanisme pembantu. Pertanyaan pertama, mekanisme pemberian penghargaan pada karyawan seperti apa? Kemudian, apakah efektif pemberiannya? Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu hubungan. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan antar karyawan dengan atasan? Lalu, apakah pernah ada masalah yang terjadi antara karyawan dan atasan? Jika ada, bagaimana cara menyelesaikannya? Kemudian yang poin kelima yaitu guide observasi. Aspek yang pertama yaitu hubungan. Perilaku yang terlihat. Karyawan saling bertegur sapa antar satu sama lain. Selanjutnya, karyawan menyapa pelanggan dengan ramah. Kemudian, karyawan satu dengan yang lain saling membantu dalam melayani pelanggan. Kemudian, unit bagian kasir terampil dalam mengoperasikan mesin kasir. Selanjutnya, aspek kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin memperhatikan pekerjaan para pegawai. Kemudian, ikut memberikan arahan jika diperlukan. Kemudian, memberikan masukan kepada pegawai. Selanjutnya, hasil pengumpulan data. Yang pertama, data output, yaitu produktivitas hasil wawancara. Dalam Cafe Aquifer memiliki produktivitas yang baik dalam melakukan serta menyajikan makanan dan minuman mereka. Produktivitas mereka bukan hanya terkait dengan menjual dan menyajikan, tetapi termasuk juga dalam mengembangkan bisnis mereka, serta aktif dalam membina warung kopi yang ada di Kulon Progo. Kemudian kinerja keuangan. Hasil wawancara, kinerja keuangan berdasarkan penuturan dari Regine selaku pengelola serta pendiri kafe bahwa berjalan dengan lancar dengan mencetakkan beberapa kalsu plus dalam awal pembukaan kafe pertama. Selanjutnya six box. Yang pertama yaitu tujuan. Hasil wawancara, tujuan pada kafe ini ialah menjadi tempat bagi Untuk hasil pengumpulan data yang pertama data output. Yang pertama produktivitas. Hasil wawancaranya
Dalam Cafe Aquifer memiliki produktivitas yang baik dalam melakukan serta menyajikan makanan dan minuman mereka. Produktivitas mereka terkait dengan menjual dan menyajikan, tetapi termasuk juga dalam mengembangkan bisnis mereka serta aktif dalam membina warung kopi yang ada di Kulon Progo. Yang kedua, kinerja keuangan. Kinerja keuangan berdasarkan penuturan dari Renje selaku pengelola serta pendiri kafe bahwa berjalan dengan lancar dengan mencatat beberapa hal surplus dalam awal pembukaan kafe pertama. Yang kedua, data Sixbox-nya. Yang pertama, tujuan dari Cafe Aquifer ini ialah menjadi tempat bagi orang yang berkarya atau sekedar untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Kafe ini terbentuk sebagai wadah bagi banyak orang untuk melakukan kreativitas yang mereka miliki serta bisa berguna bagi orang banyak. Yang kedua, struktur organisasi. Pada Cafe Aquifer memiliki struktur organisasi yang lengkap serta jelas, mulai yang paling atas ialah manajer, serta pada urutan selanjutnya ialah divisi-divisi yang bertanggung jawab berkaitan dengan pelayanan, periklanan, serta hubungan dengan orang luar. Yang ketiga, hubungan antar karyawan maupun karyawan dengan atasan berjalan dengan baik dalam kafe ini. Ketika terjadi kesalahpahaman, maka akan dibicarakan baik-baik antar kedua belah pihak. Di kafe ini juga mereka menerapkan profesional dua arah. Artinya, ketika ada masalah yang terjadi, baik karyawan dan atasan saling memberikan masukan yang baik untuk mengatasi masalah yang terjadi. Yang keempat, penghargaan. Dalam penerapan penghargaannya belum sepenuhnya terlaksana. Alasannya, mereka masih mencari pekerjaan baru. Akan tetapi, mereka menjalankan pembinaan kepada penjual kopi yang ada di Kulon Progo. Maka yang mendapatkan bayaran lebih atau reward ialah mereka yang melakukan perjalanan ke sana ataupun yang melaksanakan pembinaan. Yang kelima, mekanisme pendukung. Mekanisme pendukung pada Cafe Aquifer belum terlaksana seutuhnya, sehingga belum nampak dengan jelas kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme ini. Yang keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Pada aplikasinya, pemimpin ikut serta dalam membantu pelayan yang ada pada kafe tersebut. Pemimpin sering memberikan saran serta masukan kepada karyawan yang bekerja. Dari hal tersebut, pemimpin yang ada pada kafe ini ikut membantu dalam urusan pelayanan yang ada. Kemudian data input. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku paling utama yang digunakan ialah biji kopi. Terdiri dari dua bahan, yaitu Robusta dan Arabica. Kedua bahan dibeli langsung dari petani kopi, sekitar salah satunya dari Temanggung dan Dieng. Adapun dari Kulon Progo. Untuk biji kopi ada pula yang dibeli langsung Spex Roastery yang bertempat di Yogyakarta. Yang kedua, modal awal yang diperoleh berawal dari program mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan oleh kampus UGM, yang mana digunakan untuk membuka tempat mereka pertama. Kemudian selang waktu 9 bulan dari pertama kali berdiri, mereka mendapatkan investor yang tertarik dengan bisnis yang mereka laksanakan. Kemudian data lingkungan. Yang pertama, posisi dan lokasi. Posisi serta lingkungan cukup strategis yang dekat dengan kampus Sanata Dharma 1 serta beberapa tempat hiburan. Lokasi tempatnya cukup mudah diakses dengan kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2. Akan tetapi, ada beberapa kekurangan yang berkaitan dengan lahan parkir. Yang kedua, kompetitor. Kompetitor yang terbesar yang mereka hadapi ialah kafe-kafe yang telah ada terlebih dahulu. Kompetitor yang terdekat dari mereka ialah Cafe Homework yang hanya berjarak beberapa meter ke selatan dari kafe tempat mereka. Yang ketiga, stakeholder pada Cafe Aquifer berperan sebagai
penyuplai dana, serta mengontrol kinerja pada pembukuan bulan untuk mengetahui terjadi laba atau kerugian dalam pelaksanaannya. Yang keempat, kondisi market. Kondisi market yang ada cukup bagus serta berkembang seiring waktu berjalan. Perkembangan yang terjadi berupa merekrut pekerjaan lebih banyak serta melakukan inovasi dalam pelayanan serta menu yang mereka tawarkan. Kemudian integritas hasil pengumpulan data. Untuk data outputnya, yang pertama produktivitas. Terlihat bahwa Cafe Aquifer memiliki produktivitas yang baik dalam melakukan kegiatan untuk melayani pengunjung ataupun dalam memanage urusan yang berkaitan dengan pihak luar. Yang kedua, kinerja keuangan. Kinerja keuangan bekerja dengan baik dalam menghandle serta mencatat segala hal yang terjadi pada keuangan Cafe Aquifer. Kemudian data Sixbox yang pertama, tujuan Cafe Aquifer berhasil melaksanakan apa yang menjadi tujuan utama mereka dalam pembukaan kafe untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang bekerja atau sebagainya. Yang kedua, struktur organisasi. Perusahaan berhasil melakukan atau mengaplikasikan peran masing-masing sesuai dengan organisasi yang diperlakukan. Yang ketiga, hubungan. Perusahaan memiliki ekosistem kerja yang baik bagi setiap orang yang ada, mempunyai sikap serta hubungan yang baik antar karyawan ataupun atasan, sehingga minimnya terjadi kesalahpahaman di antar mereka. Yang keempat, penghargaan. Berdasarkan hasil dari wawancara, maka didapatkan bahwa Cafe Aquifer belum sepenuhnya memberlakukan penghargaan atau extra reward bagi karyawan mereka. Hanya beberapa saja yang mendapatkan extra reward tersebut. Yang kelima, mekanisme pembantu. Walaupun secara kebijakan belum ada helping mekanisme, dalam pelaksanaannya telah terjadi dengan baik antara karyawan dengan atasannya dan begitu pun sebaliknya. Yang keenam, kepemimpinan. Pada bagian ini, Cafe Aquifer memiliki pemimpin yang bisa mewadahi segala bidang, baik hanya memberikan saran ataupun turun langsung dalam membantu melakukan pekerjaan yang ada. Kemudian data input yang pertama, bahan baku. Dari data yang didapatkan, bahwa bahan baku utama yang mereka gunakan berasal dari para petani lokal yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua, modal. Awal berdirinya Cafe Aquifer berawal dari program mahasiswa wirausaha yang dilaksanakan oleh kampus UGM. Tetapi dari waktu ke waktu, usaha yang mereka rintis semakin membesar. Kemudian data lingkungan. Yang pertama, posisi dan lokasi. Posisi dan lokasi yang sekarang ditempati cukup baik dan mudah dijangkau, sehingga memudahkan orang-orang untuk berkunjung ke Cafe Aquifer. Yang kedua, kompetitor. Berdasarkan dari dua data yang didapatkan, diketahui bahwa kompetitor utama dalam Aquifer ialah kafe-kafe yang telah lama berdiri serta terkenal sejak lama. Yang ketiga, stakeholder. Cafe Aquifer memiliki hubungan dengan stakeholder yang baik yang mampu memberikan saran serta masukan kepada Cafe Aquifer. Dan yang keempat, Cafe Aquifer memiliki tempat yang layak sebagai tempat dalam melaksanakan pekerjaan sembari ditemani secangkir kopi. Dan selanjutnya, analisis. Yang pertama, masalah apa yang dialami oleh organisasi. Jadi masalah yang dihadapi oleh Cafe Aquifer lebih condong kepada mekanisme pembantu yang belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan hanya bersandar kepada sistem gotong royong yang dilakukan para pegawai serta atasan jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan. Masalah selanjutnya ialah berkaitan dengan penghargaan atau reward. Hal ini belum terjadi secara merata dan hanya diterima oleh orang-orang yang melakukan perjalanan ke Kulon Progo dalam rangka untuk melakukan
pembinaan dalam warung kopi masyarakat di tempat tersebut. Yang kedua, apakah leader bisa menyeimbangkan 4 box yang lain? Berdasarkan data hasil observasi, leader atau manajer bisa mengoptimalkan 4 box yang tersisa. Manajer mampu memberikan saran serta masukan kepada pegawainya dalam melakukan sesuatu dalam pekerjaan. Manajer mampu dalam memberikan instruksi serta memberikan job desk yang benar kepada para pegawainya, serta mampu mengatasi konflik yang terjadi pada perusahaan ini. Yang ketiga, apakah organisasi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan? Jawabannya dari pengalaman serta visi dan misi mereka tentu saja bisa. Cafe Aquifer mampu menyesuaikan diri mereka dengan tuntutan pasar yang bukan hanya menjual rasa serta produk, tetapi mampu memberikan sebuah ruang bagi setiap orang dalam melakukan pekerjaan mereka, dengan harapan bagi setiap karya yang dihasilkan mampu memberikan manfaat bagi orang banyak. Yang keempat, apakah kesenjangan dalam sistem formal dibandingkan dengan sistem informal organisasi? Jawabannya, yang pertama, mekanisme pembantu. Sistem formalnya, mekanisme pembantu yang ada pada Cafe Aquifer belum memiliki struktur yang jelas dalam pelaksanaannya, baik antar karyawan serta atasan. Mekanisme pembantu yang ada hanya berupa mekanisme gotong royong, yang artinya setiap orang saling membantu ketika yang lain mengalami kesusahan. Untuk sistem informalnya, mekanisme pembantu yang ada hanya terjadi spontanitas semata, bukan dikontrol atau diberlakukan oleh struktur yang lengkap yang terdiri dari mekanisme serta birokrasi dalam melakukan pemantauan dalam kinerjanya. Kemudian ada tidaknya gap untuk mekanisme pembantu? Jawabannya ada. Kemudian yang kedua, penghargaan atau reward. Untuk sistem formalnya, penghargaan yang bersifat material atau non-material yang diberikan kepada pegawai atau atasan yang mempunyai kinerja yang baik serta integritas yang tinggi. Untuk sistem informalnya, penghargaan yang diberikan hanya kepada orang-orang yang melaksanakan pekerjaan di Kulon Progo dalam rangka membina usaha kopi rakyat di sana. Dan untuk adanya gap atau tidak, jawabannya ada.